Bayangkan ini, triliunan rupiah uang Indonesia menghilang tiap tahun, bukan karena korupsi dalam negeri, tapi karena bocornya sistem lewat negeri tetangga. Sebuah skema finansial canggih yang tak terlihat mata telanjang. Skema ini selama bertahun-tahun berjalan diam-diam, tetapi dampaknya brutal. Kas negara bolong, pelaku bisnis lokal megap-megap, dan Indonesia kehilangan kedaulatannya secara ekonomi. Inilah fakta yang bikin darah mendidih. Indonesia baru saja membongkar jaringan offshore canggih yang mengalirkan kekayaan nasional ke Singapura. Tapi siapa pelakunya? Kenapa Singapura jadi pelabuhan uang gelap itu? Dan kenapa baru sekarang pemerintah Indonesia berani buka suara? Tonton sampai akhir karena video ini akan mengungkap strategi tersembunyi yang selama ini dimanfaatkan elit dan perusahaan multinasional untuk mengakali pajak, menyembunyikan keuntungan, dan melarikan dana dalam jumlah lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Ini bukan teori konspirasi, ini realita kejam yang disusun rapi lewat regulasi antar negara. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya dari sistem yang dibiarkan diam-diam menguras negeri. Skema offshore, mesin penghisap kekayaan Indonesia. Selama puluhan tahun, Singapura telah menjadi surganya dana-dana gelap, bukan sekadar tempat investasi, tetapi juga pusat pelarian pajak dan penyimpanan kekayaan yang tak tersentuh. Negara tetangga ini menawarkan kemudahan mendirikan perusahaan cangkang, shell companies, kerahasiaan keuangan, dan sistem hukum yang melindungi kepemilikan anonim. Banyak perusahaan besar asal Indonesia, dari sektor tambang, properti, hingga digital, mendirikan perusahaan di Singapura. Tujuannya satu, mengalihkan keuntungan dari tanah air dan menyimpannya di luar negeri tanpa harus membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Dalam investigasi yang baru dirilis Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa dana lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun hilang karena praktik penghindaran pajak lewat skema offshore ini. Bahkan menurut laporan Global Financial Integrity, lebih dari 100 miliar dolar Amerika, setara dengan lebih dari 2.500 triliun rupiah, uang dari Indonesia mengalir ke luar negeri secara ilegal dalam 1 dekade terakhir, dan Singapura jadi tujuan utama. Pertanyaan paling menyakitkan dari semua ini, siapa yang diuntungkan? Jawabannya jelas, para konglomerat, perusahaan multinasional, dan elit finansial yang bisa bermain dalam sistem ini. Sedangkan negara merugi besar, pajak hilang, investasi dalam negeri melemah, kesenjangan sosial makin tajam dan UMKM tersingkir. Bahkan menurut data Direktorat Jenderal Pajak, dari total potensi pajak yang harusnya diterima Indonesia, lebih dari 60% bocor ke luar negeri, terutama lewat mekanisme transfer pricing dan invoice manipulation. Perusahaan-perusahaan raksasa menggunakan teknik licik bernama transfer pricing, yaitu menjual barang atau jasa antar perusahaan yang masih satu grup tapi beda negara, tentu saja dengan harga yang dimanipulasi. Contoh, perusahaan tambang asal Indonesia menjual batu bara ke perusahaan afiliasinya di Singapura dengan harga sangat rendah. Lalu perusahaan di Singapura menjual kembali ke pasar dunia dengan harga pasar. Hasilnya, keuntungan besar dicatat di Singapura, sementara di Indonesia seolah-olah perusahaan merugi, sehingga tidak perlu bayar pajak. Skema ini sangat sulit dilacak karena secara legal seolah sah, padahal niatnya adalah menghindari kewajiban fiskal di Indonesia. Kenapa Singapura jadi tujuan favorit? Singapura tidak main-main dalam membentuk dirinya sebagai financial safe haven. Beberapa keunggulan mereka, kerahasiaan perbankan yang sangat ketat, tidak ada pajak dividen untuk pemilik asing, cepat dan mudahnya mendirikan perusahaan cangkang, perlindungan hukum terhadap pemilik modal. Itulah mengapa banyak Taipan dari Indonesia dan negara lain memilih menyimpan kekayaan di sana. Bahkan lebih dari 80.000 perusahaan cangkang dari Asia Tenggara terdaftar di Singapura, termasuk ribuan yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh entitas asal Indonesia. Pemerintah Indonesia akhirnya tidak tinggal diam. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kebijakan dikeluarkan. 1. Penerapan pajak minimum global sebesar 15%, terutama untuk perusahaan multinasional, agar tidak bisa lari ke negara pajak rendah. 2. Perjanjian pertukaran data keuangan otomatis dengan Singapura yang mulai diperketat sejak tahun 2022. 3. Pemanggilan sejumlah perusahaan besar untuk audit dan klarifikasi terkait transfer pricing dan pelarian dana. 4. Pembentukan Satgas Khusus Aset Finansial Luar Negeri untuk melacak dana dan aset warga negara Indonesia di luar negeri.
Menko Maritim dan Investasi serta Menteri Keuangan bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia rugi lebih dari 1,5 triliun rupiah per hari akibat praktik ini, dan pemerintah akan mengejar sampai ke ujung dunia jika perlu. Kasus ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang kedaulatan. Ketika kekayaan negara bisa dialirkan keluar oleh segelintir elit, maka sebenarnya Indonesia kehilangan kontrol atas ekonominya sendiri. Lebih jauh lagi, Singapura sebagai negara tetangga yang selama ini menjadi mitra dagang utama justru berperan sebagai pusat pelarian dana ilegal. Ini menciptakan ketegangan diplomatik yang perlahan mulai muncul. Sejumlah pihak bahkan mendorong Indonesia untuk meninjau ulang perjanjian ekonomi bilateral dengan Singapura, khususnya yang berkaitan dengan investasi dan perpajakan. Pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pada pengejaran dana yang sudah terlanjur kabur, tetapi juga mulai memperkuat pertahanan ekonomi dari dalam. Beberapa langkah terobosan mulai dijalankan. 1. Insentif bagi pengusaha yang memulangkan dana dari luar negeri. Repatriasi aset. Lewat skema ini, mereka diberi insentif pajak lebih rendah jika bersedia mengalihkan kekayaannya kembali ke Indonesia dan diinvestasikan dalam sektor produktif. 2. Penguatan sistem digital perpajakan dan big data analytics. Dengan teknologi ini, pemerintah bisa melacak anomali transaksi, perbedaan harga ekspor-impor, hingga pengalihan keuntungan yang tidak wajar. 3. Pembentukan pusat keuangan baru di dalam negeri, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, KIK, keuangan syariah di Batam dan Bintan, untuk bersaing langsung dengan Singapura sebagai destinasi penyimpanan aset sah. 4. Pemberdayaan lembaga anti pencucian uang (PPATK) untuk lebih agresif memantau arus dana mencurigakan yang melibatkan korporasi besar. Dari hasil audit dan investigasi internal, sejumlah nama perusahaan besar mulai muncul ke permukaan. Meskipun belum diungkap ke publik, laporan dari Center for Indonesia Tax Justice menyebutkan lebih dari 1.000 entitas bisnis asal Indonesia terafiliasi langsung dengan perusahaan di Singapura, mulai dari sektor energi, perbankan, hingga teknologi. Beberapa indikasi mencurigakan. Perusahaan digital yang tidak pernah lapor untung di Indonesia, tapi mencetak laba besar di luar negeri. Grup tambang besar yang ekspor lewat Singapura dengan harga rendah tak wajar. Entitas properti dengan pinjaman dari perusahaan afiliasi luar negeri yang berbunga tinggi agar seolah-olah rugi di dalam negeri. Semua itu adalah pola klasik dalam Base Erosion and Profit Shifting, BEPS. Strategi yang digunakan perusahaan multinasional untuk mengikis basis pajak di negara asal. Indonesia kini tidak sendirian. Dunia sedang berubah. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, bersama lebih dari 130 negara, sedang mengatur ulang sistem perpajakan global lewat kebijakan pajak minimum global 15%. Aturan ini akan mengakhiri permainan negara-negara seperti Singapura yang menjadikan tarif pajak rendah sebagai daya tarik utama. Jika aturan ini dijalankan konsisten, maka perusahaan Indonesia yang menyimpan untung di Singapura tetap harus bayar pajak selisih ke pemerintah Indonesia. Ini adalah kabar baik bagi rakyat dan kabar buruk bagi pengemplang pajak. Pemerintah tidak akan berhasil sendirian. Dibutuhkan tekanan publik, kesadaran nasional, dan gerakan sosial agar pelarian dana ini menjadi isu utama bangsa. Beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat: dukung transparansi pajak dan laporan keuangan perusahaan publik. Desak DPR dan pemerintah untuk mengungkap laporan nama-nama besar yang terlibat. Gunakan kekuatan konsumen untuk menolak produk dari perusahaan yang terindikasi pengemplang pajak. Sebarkan edukasi tentang dampak pelarian dana ke ekonomi rakyat. Karena tiap rupiah yang hilang, artinya subsidi pendidikan terpangkas, anggaran kesehatan berkurang, dan infrastruktur tertunda. Kritik pada Singapura sah-sah saja, tapi Indonesia juga harus introspeksi. Kenapa para pengusaha lebih percaya menyimpan uang di negeri orang? Jawabannya bisa bermacam-macam. Ketidakpastian hukum, korupsi, birokrasi berbelit, dan lemahnya perlindungan investor. Artinya jika Indonesia ingin menjadi pusat keuangan regional, kita harus berbenah total. Transparansi, efisiensi, dan stabilitas hukum bukan pilihan, tapi keharusan. Menteri Keuangan bahkan sempat menyinggung bahwa jika hanya 10% dana yang disimpan di luar negeri bisa kembali, maka Indonesia bisa membiayai pembangunan tanpa utang tambahan. Bayangkan, 1 dekade ke depan Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi baru jika dana itu kembali ke tanah air. Apakah ini awal dari perang dingin ekonomi Indonesia-Singapura? Banyak analis menjawab, belum tentu, namun sinyalnya sudah terasa.
Hubungan dua negara ini sangat kompleks, mitra sekaligus pesaing. Singapura merasa disudutkan, sementara Indonesia mulai berani menggugat sistem yang selama ini membuat negeri ini jadi ladang eksploitasi. Dalam diplomasi internasional, isu keuangan offshore adalah ranah sensitif karena menyentuh kedaulatan fiskal.